Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Tetap semangat belajar dari rumah ya. Hari ini kita akan belajar bersama tentang peredaran darah manusia. Tema 4, sehat itu penting. Sub tema 1, peredaran darahku sehat. Muatan pelajaran yang akan kita bahas adalah IPA, yaitu organ-organ dalam peredaran darah. Yang ke-1, jantung. Kedua, pembuluh darah. Ketiga, sel darah. Dan keempat, paru-paru. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah jantung. Lihat gambar di samping. Ciri-ciri jantung adalah sebagai berikut. Yang pertama, jantung berfungsi untuk memompa darah. Terletak di rongga dada sebelah kiri, dilindungi oleh tulang rusuk. Besarnya sebesar kepalan tangan manusia, berat untuk perempuan 255 gram dan laki-laki 300 gram, dilindungi oleh selaput tipis yang disebut perikardium, terdiri atas 4 ruangan yang dipisahkan oleh dinding yang disebut dengan septum, dan setiap septum itu memiliki pintu atau klep. Otot yang ada di dalam jantung yang disebut miokardium. Yang kedua, pembuluh darah. Pembuluh darah dibagi menjadi 2. Yang pertama, pembuluh nadi atau biasa kita sebut pembuluh arteri. Yang kedua, pembuluh balik atau biasa kita sebut pembuluh vena. Berikut adalah tabel perbedaan antara arteri dengan vena. Perbedaan yang pertama dilihat dari letaknya. Arteri letaknya jauh dari permukaan tubuh, sedangkan vena dekat dengan permukaan tubuh. Denyut arteri terasa, sedangkan vena tidak terasa. Dinding arteri itu tebal, kuat, dan elastis, sedangkan vena tipis, lemah, dan kurang elastis. Arah aliran arteri meninggalkan jantung, sedangkan vena menuju ke jantung. Kandungan dalam darah arteri banyak mengandung oksigen, sedangkan vena banyak mengandung karbon dioksida. Klep arteri hanya satu dan terletak di ujung, sedangkan vena banyak dan terletak di sepanjang pembuluh darah. Tekanan arteri kuat, jika terpotong darah akan memancar, sedangkan vena lemah jika terpotong hanya menetes. Perhatikan gambar arteri dan vena berikut. Untuk bagian yang berwarna merah itu arteri dan yang berwarna biru adalah vena. Selanjutnya, 3. Sel darah dibagi menjadi 3. 1. Sel darah merah. Terlihat pada gambar bagian yang berwarna merah. Sel darah merah disebut juga eritrosit, berfungsi mengangkut oksigen dan sari-sari makanan. 2. Sel darah putih. Terlihat di gambar yang berwarna putih adalah sel darah putih atau yang biasa kita sebut leukosit, berfungsi membunuh kuman yang masuk ke dalam tubuh. 3. Keping darah pembeku. Terlihat di gambar bagian berwarna ungu adalah keping darah pembeku atau biasa kita sebut trombosit yang berfungsi dalam proses pembekuan darah. Berikut arah aliran darah yang terjadi dalam tubuh kita melalui jantung sebanyak 2 kali. Yang pertama, peredaran darah kecil. Disebut kecil karena darah hanya mengalir ke paru-paru. Arah alirannya mulai dari bilik kanan, kemudian ke paru-paru, dan selanjutnya kembali ke jantung atau serambi kiri. Arah yang kedua, peredaran darah besar. Disebut besar karena mengalir ke seluruh tubuh, mulai dari bilik kiri, kemudian menuju ke seluruh tubuh, dan kembali ke jantung atau ke serambi kanan. Yang keempat, paru-paru. Terlihat di gambar, ada gambar paru-paru dan pada bagian dalamnya terdapat bola-bola berwarna merah. Kita bahas ciri-cirinya. 1. Dilindungi oleh selaput tipis yang disebut dengan pleura. Di dalam paru-paru terdapat balon-balon kecil berwarna merah yang disebut dengan alveolus. Alveolus ini
berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dalam peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen dalam darah. Lalu, bagaimanakah proses kerjasama semua sel darah dalam tubuh kita? Berikut adalah proses pembekuan darah yang terjadi saat tubuh kita mengalami luka. Saat tubuh kita terluka, tentu akan ada darah yang keluar dari tubuh kita. Darah tersebut adalah darah merah yang pecah karena terbentur benda tajam. Saat darah merah keluar, tentu ada bakteri atau kuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Saat itu, peran sel darah putih untuk membunuh kuman-kuman yang masuk ke dalam tubuh. Setelah kuman tersebut mati, maka terbentuklah trombin atau enzim trombokinase yang akan membantu proses penutupan luka. Selanjutnya, terbentuklah sel darah merah dan benang-benang fibrin atau fibrinogen yang lama-kelamaan akan menutup luka dalam tubuh kita, sehingga darah tidak akan keluar lagi, luka mengering dan tertutup oleh kulit yang baru. Bagaimana penjelasan dari Ibu hari ini? Cukup jelas? Semoga kalian paham untuk proses pembekuan darah dan sistem peredaran darah. Terima kasih. Wassalamualaikum.